Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahmad Sukri, SPD, CGP Angkatan 7 tahun 2022 dalam koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun materi dari modul 2.1, kita tinjau kembali materi modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Dalam hal ini definisi pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid. Nah, kemudian apa saja kebutuhan belajar murid tersebut? Nah, di sini ada 3 hal yang terkait dengan kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Nah, yang dimaksud dengan kesiapan belajar adalah kondisi yang menggambarkan penguasaan murid terhadap materi pendukung dari materi yang akan dipelajari. Atau kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Jadi, ketika kita memberikan asesmen di awal, kita akan bisa melihat mana murid yang punya pengetahuan awal atau murid yang punya pengetahuan dasar yang terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, ini terkait dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Jadi pembelajaran berdiferensiasi harus menyesuaikan dengan minat murid. Jika pembelajaran yang kita hadirkan di dalam kelas tidak sesuai dengan minat murid, maka tentu akan membuat murid kita tidak termotivasi untuk belajar dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid. Jadi profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Jadi ketika kita akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus memperhatikan 3 hal ini, 3 kebutuhan belajar murid ini: kesiapan belajar, minat murid, kemudian profil belajar murid. Kemudian masih dalam materi modul 2.1, mohon maaf, jadi bukan 1.2 tapi 2.1. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa menerapkan diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang, kemudian menyediakan pertanyaan pemandu. Bisa juga dengan membuat agenda individual untuk murid, daftar tugas, memvariasikan lama waktu murid yang dapat diambil untuk menyelesaikan tugas, dan mengembangkan kegiatan bervariasi. Jadi itu yang termasuk dalam diferensiasi proses. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi produk. Produk adalah hasil kerja atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk diberikan meliputi 2 hal, yaitu memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Jadi ini nanti terkait dengan tugas yang akan dikerjakan murid. Mereka akan memilih dengan cara apa yang mereka mampu dan dengan cara apa mereka yang mereka bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan pemantik. Di sini ada 2 sebetulnya, yaitu membuat kesimpulan tentang modul 2.1 sudah saya jelaskan di depan. Nah, sekarang kita ke pertanyaan pemantik yang kedua. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dan yang kedua, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kita jawab yang pertama,
Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Caranya yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu dengan menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi 3 cara ini saya yakin bisa memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, kemudian yang kedua adalah jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Nah, mari kita lihat apa isi dari modul-modul sebelumnya. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tugas guru adalah hanya menuntun murid untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita tidak bisa memaksakan mereka, layaknya kita ingin merubah padi menjadi jagung. Artinya padi kita berikan perlakuan yang terbaik supaya mereka berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 adalah visi guru penggerak, dan modul 1.4 adalah tentang budaya positif. Lalu apa kaitannya pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Mari kita lihat. Nah, jadi saya buat dalam rangkuman satu kalimat yang menjawab semuanya bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan wujud dari pembelajaran yang berpihak pada murid seperti disebutkan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan untuk mewujudkannya, seorang guru penggerak perlu sebuah visi dengan memanfaatkan nilai dan peran guru penggerak sebagai sumber kekuatan dan energi. Nantinya untuk bisa mewujudkan ini, kita perlu memanfaatkan nilai dan peran guru penggerak di dalam kelas. Nah, untuk mewujudkan ini kita perlu sebuah visi yang jelas. Nah, kemudian yang terakhir, apa kaitannya dengan budaya positif? Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan salah satu upaya guru untuk menerapkan budaya positif atau wujud dari budaya positif dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, itu saja yang terkait dengan koneksi antar materi modul 1.4. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Tetap bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.